Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan eh, sebuah artikel rencana pembuatan mini riset di PT Sanbersih dengan judul Cyberculture, yaitu mencoba membuat penelitian kualitatif tentang penerapan cyberculture di PT Sanbersih. Adapun kenapa saya pilih PT Sanbersih, karena sepanjang pengetahuan saya atau yang saya ketahui, PT Sanbersih ini telah menerapkan cyberculture di perusahaannya secara ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena PT Sanbersih mengambil kebijakan kepada seluruh pekerjanya yang bisa dibilang lebih dari 100 orang, itu baik yang full timer maupun yang freelance, untuk bekerja secara remote, yaitu jarak jauh, yaitu bisa dengan cara dikerjakan di rumah masing-masing atau di tempat mana aja yang asalkan terkoneksi dengan dunia siber yang saya padankan dengan dunia digital atau dunia internet. Sehingga kenapa saya di makalah ini atau di artikel di mini riset ini saya ngambil judul gaya hidup digital, karena sesuai dengan literasi yang saya baca itu, untuk artikel cyberculture masih jarang sekali, makanya saya cari padanannya itu di artikel-artikel jurnal yang berbahasa Indonesia. Padanannya itu gaya hidup digital untuk cyberculture itu. Tapi untuk di bahasa di media asing, di artikel-artikel asing, tentunya sudah banyak sekali mengulas tentang cyberculture, bagaimana yang ada di frekuensi di perkuliahan komunikasi digital ini. Untuk sementara saya gunakan referensi yang berbahasa Indonesia dulu. Lalu apa itu cyberculture? Jika saya padankan dengan dunia maya, maka menurut Arifin dalam bukunya yang terbit tahun 2001, fenomena dunia maya kemudian melahirkan sebuah masyarakat baru yang disebut cyberspace, cyber community, atau masyarakat maya atau internet community, masyarakat internet, yang dalam hal ini dipadankannya dengan istilah cyber society, yang merupakan cikal bakal lahirnya cyberculture. Adapun metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan metode file research atau penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Untuk pendahuluan atau latar belakang penelitiannya, saya mengambil latar belakang tentang transformasi digital dalam bidang komunikasi. Ilustrasinya bisa seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Saya share dulu, share screen dulu. Ini ilustrasinya komunikasi timeline, diawali dengan zaman dulu sampai ke zaman sekarang, zaman seluler. Namun tidak, pembahasan pendahuluan saya atau latar penelitian saya tidak di komunikasinya dari awal
seperti di gambar ini, atau menggunakan dari gambar ini, ilustrasi ini menggunakan komunikasi pertama kali itu menggunakan asap ya, orang Indian. Sebenarnya tuh kalau dari artikel-artikel lain tuh yang saya dapat dari ini Kompas kalau nggak salah, ilustrasi Kompas, bahwa komunikasi tanda menggunakan asap itu ditemukan 60 tahun before century, sebelum Masehi, sehingga kemudian ada apa ini, menggambar di kaca di 20 tahun sebelum Masehi. Kemudian fotografi tahun 1826 ditemukan juga, sampai terus ada yang ditemukan mesin cetak, fotografi, mesin cetak, terus apa lagi. Terus sampai akhirnya pada tahun jika bakal internet muncul. Awalnya 1970. Dari Angkatan Udara Amerika menggunakan tes laser komunikasi. Kemudian pada tahun 1973 mobile phone ditemukan. Sehingga sampai sekarang perkembangan telekomunikasi semakin canggih. Dan gambarannya juga bisa diilustrasikan seperti ini. Untuk transformasi teknologi itu pertama komputer itu di era industri itu ditemukan sekitar tahun 60 sampai 80-an. Kemudian internet tahun 90 sampai 2000, 90-an mulai dikembangkan. Lalu layanan digital transformasi dengan tahun 2000 sampai 2010 dengan munculnya cloud, mobile, dan big data. Mobile dan smartphone, atau cloud computing, social network, dan big data. Lalu dan sekarang kita masuk era intelijen teknologi pintar tahun 2010 sampai 2020 ini. Dan sekarang udah 2024, tentu saja berkembang terus. Dan kenapa sebut teknologi pintar? Karena hampir di era ini ditemukan machine learning, artificial intelligence, internet of things, and distributed computing, sama blockchain. Yang terutama sekali dalam penelitian saya itu erat kaitan dengan internet of things. Internet of things yaitu bagaimana penerapan teknologi internet dilakukan di dunia kerja, sehingga melahirkan budaya baru dalam dunia kerja, yaitu penggunaan internet saber atau istilahnya saber kultur secara utuh kayak gitu. Sebelum melangkah jauh ke pembahasan penelitian ini, ada baiknya saya memaparkan dulu mengenai cyberkultur, merujuk pada makalah atau PowerPoint yang disampaikan di perkuliahan komunikasi digital dari Bapak Ustadz Dr. Uwais Fatoni, Magister Agama, yaitu mengenai cyberkultur. Awal mulanya muncul cyberkultur atau cyber society
dari adanya cyberspace atau dunia maya, di mana dunia yang bisa dibilang dunia paralel mungkin, yang dunia yang bukan dunia nyata tapi seolah-olah nyata di dunia maya. Secara etimologis, cyber sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kybernetes, artinya pilot, gubernur atau penguasa. Atau cyber juga dari kata cyborg. Oh, cyborg itu ada film-film superhero biasanya berbentuk mesin manusia dihasilkan dan menghubungkan manusia dengan perangkat teknologi canggih. Cyber sendiri adalah ruang di mana hampir seluruh wilayah di planet bumi dapat terkoneksi dan berinteraksi. Ini ruang cyber. Cyberspace ada karena ada internet. Untuk sekarang ini, untuk kedepannya, nggak tahu istilahnya apa, mungkin bisa jadi berkembang terus. Dan sekarang itu istilahnya tuh internet yang menghubungkan penghubung yang ada dalam cyberspace ini, atau sistem informasi atau koneksi antar manusia ini. Cyberspace dikemukakan oleh William Gibson dalam buku Burning Chrome tahun 1982 dan Neuromancer tahun 1984. Dari cyberspace muncullah cyber community, yaitu komunitas cyber, yaitu orang-orang yang pengakses dunia cyber, yaitu ruang sosial di dunia maya tempat manusia berinteraksi dan bertukar pendapat dengan chat berbasis teks. Nah, kalau sekarang itu bisa chatnya bisa berbasis video audio juga sekarang. Kemudian dari cyber community yang skala kecil muncul cyber society, yaitu berbasis masyarakat luas. Yaitu cyber society adalah aspek sosial budaya dalam konsep virtual, yaitu masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi dan formasi sosial baru yang dibawa oleh komunikasi yang dimediai komputer, terhubung dalam jaringan jarak jauh dengan kemampuan untuk berbagi pemikiran dan informasi secara instan. Masyarakat sendiri dibagi menjadi 3 masyarakat, jenis masyarakat realitas. Untuk di dunia cyber ini tentu saja masyarakat simbolik dan masyarakat cyber. Karena apa yang disebut masyarakat realitas? Masyarakat realitas adalah masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna yang terbentuk oleh interaksi sosial di dunia nyata. Sedangkan masyarakat simbolik adalah masyarakat yang dibentuk oleh konstruksi media atas realitas yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sekarang ini ada cyber society. Dari ada cyber community, cyber space, cyber realitas, maka produknya adalah apa yang disebut dengan cyber culture, nah, yaitu budaya baru yang hadir dan berkembang di dunia maya. Budaya baru itu kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat sehingga menjadi budaya. Cyber culture muncul karena penggunaan jaringan komputer untuk kepentingan komunikasi, informasi, hiburan, dan bisnis. Cyberkonsum merupakan konsep utopis, konsep informasi, dan konsep antropologis, dan konsep epistemologis. Namun di dunia usaha, cyberkultur, budaya cyber ini sudah terrealisasikan di dunia bisnis. Bagaimana yang rencananya saya teliti, apakah benar demikian atau tidak. Itu masih dalam di penelitian yang saya akan lakukan. Nah, yang saya paparkan ini belum lebih jauh mengenai hasil penelitiannya, bahas lebih jauh, karena saya termasuk mendapat tugas awal, jadi dapat rusuh, cukup sampai rencana penelitian aja, yaitu metode-metode yang akan dilakukannya. Adapun metode penelitian yang akan lakukan di lokus penelitian saya, yaitu PT Semersi, adalah sebagai berikut. Metodenya itu adalah rencananya melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Metodenya
Adapun penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Dan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif masalah yang dibawa oleh peneliti masih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan dapat berkembang atau berganti setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah, tapi masalah ini maksudnya fokus penelitiannya yang dibawa peneliti, yaitu akan tetap atau berkembang atau berubah total. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dan penelitian kualitatif bertujuan mempertajam penelitian. Fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Konsep fundamental studi kualitatif adalah pandangan holistik, kontekstual, perspektif epik, dan perspektif etik. Orientasinya bebas nilai, jadi peneliti ini semakin menghilangkan asumsi pribadi, maka semakin bagus penelitiannya. Jadi tidak ada penilaian pribadi. Jadi apa yang ada di lapangan itulah yang ternilai. Karakteristik penelitian kualitatif adalah setting alami atau wajar. Pemahaman dilakukan dalam konteks yang sesungguhnya secara apa adanya. Instrumen manusia, penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Menggunakan pemaparan pengetahuan intuitif, analisis data secara induktif, laporan bernada studi kasus. Interpretasi bersifat ideografis. Pendekatannya secara umum penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu memahami makna kejadian, kegiatan, dan interaksi dalam situasi tertentu. Aspek-aspek subjektif tingkah laku menjadi hal yang penting dan berdasarkan aspek subjektif tersebut peneliti memahami dan memaknainya. Teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam proposal bisa jadi akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, bila peneliti kuantitatif bersifat menguji hipotesis, maka penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang dimiliki oleh peneliti harus lebih banyak daripada penelitian kuantitatif. Namun demikian, teori yang ditemukan tidak menjadi harga mati. Melakukan geodesit, menemukan teori berdasarkan fakta di lapangan. Populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, dan penelitian kualitatif sampel dipilih dari satu populasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan generalisasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dengan sampling adalah menjaring sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber. Instrumen penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti juga sebagai instrumen juga harus dapat divalidasi. Teknik pengumpulan datanya bisa dengan observasi, wawancara, dokumentasi, atau gabungan triangulasi. Validasi penilaian kebenaran penelitian kualitatif secara inquiry dilakukan dengan benar sehingga penemuan dan penafsirannya sesuai dengan hal yang sebenarnya. Triangulasi mengecek kebenaran interpretasi dari berbagai aspek. Analisis data kualitatif dalam penelitian kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Demikianlah kira-kira rencana penelitian kualitatif saya yang akan dilakukan di PT Sanbersih. Adapun rencana wawancaranya, panduan wawancaranya baru buat yang mungkin akan dikembangkan lagi sebelum ke lapangan. Sementara ini panduan wawancaranya adalah sebagai berikut.
Panduan wawancaranya ya masih normatif aja, belum dikembangkan juga, dan mungkin pas lapangan bisa jadi berkembang juga atau menemukan temuan baru. Ya, diantaranya bagaimana keadaan normatifnya itu pedoman wawancara, letak geografis, proses kerja, dimaksud dengan kerja remote, apa istilah-istilah yang ada di sana, sistem penilaian karyawannya seperti apa, kesulitannya, dan lain-lain. Kalau observasi mengamati proses kerja, mengamati media kerja, mengamati proses evaluasi kerja, ya demikianlah kira-kira yang normatifnya, yang mungkin bisa berkembang lagi mudah-mudahan sebelum itu udah berkembang, atau malah pas penelitiannya di lapangan wawancara bisa berkembang dan menemukan hal-hal baru yang tujuannya memperkaya penelitian itu sendiri, yang dapat memperkaya penelitian itu sendiri. Demikianlah paparan rencana penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.